Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mulai menunjukkan titik terang. Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di kota Cirebon tahun 2016 silam perlahan mulai menunjukkan titik terang. Polda Jawa Barat telah menangkap 1 dari 3 DPO atas nama Peggy Setiawan yang buron selama 8 tahun. Kendati belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, Peggy disebut terus menjalani pemeriksaan. Namun sejumlah kejanggalan muncul pasca Peggy ditangkap polisi. Menurut penuturan pihak keluarga, Peggy mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Pihak keluarga bahkan menilai ada kejanggalan dalam penangkapan putranya. Tak terima atas tindakan polisi menangkap Peggy, keluarga melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan Peggy Setiawan. Tim hukum dari Peggy Setiawan, dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Hingga kini, keluarga meyakini Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Lantas, kejanggalan apa dari kasus 8 tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, misteri kematian Vina ini masih menemukan atau belum menemukan titik terang pemirsa setelah aparat kepolisian sudah menangkap 1 DPO. Pertanyaannya adalah kemudian bergulir ketika saat ini opini publik mengarah kepada apakah betul Peggy Setiawan yang ditangkap oleh aparat kepolisian benar-benar otak pembunuhan pemirsa. Apalagi kuasa hukum Peggy Setiawan berencana akan melakukan pra-peradilan. Itu yang akan saya tanyakan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat hukum kita sudah ada di sini, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Baik, selamat malam, saat ini pemirsa. saya juga telah tersambung dengan 2 narasumber saya, mulai dari Irjen Pol Purnawirawan Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli dari Kapolri, dan juga saya sudah tersambung juga dengan Pak Bambang Rukminto ya, yang merupakan pengamat kepolisian. Saya masih menunggu Mbak Cindy Sembiring, kuasa hukum dari Rivaldi alias Ucil, ternyata sudah tersambung. Mbak Cindy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, sebelum saya ke Mbak Cindy, terlebih dahulu saya ingin ke Pak Bambang Rukminto terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak ketika ada upaya pra-peradilan, saya tidak mengatakan bahwa ini merupakan opini yang bertubi-tubi ya, mulai dari para terpidana mengatakan ada kejanggalan, ketika DPO sudah ditangkap ini mengajukan pra-peradilan. Nah, proses penyidikan dari 8 tahun lalu sampai dengan sekarang sebenarnya on the right track atau tidak, Pak Bambang? Kalau saya melihat dengan panjangnya waktu 8 tahun ini tentu akan memunculkan kejanggalan-kejanggalan. Karena kalau kita melihat 8 tahun yang lalu sudah ada upaya untuk mencari barang bukti di rumah Peggy Setiawan, misalnya seperti itu. Kemudian mereka juga konon sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi melalui kesaksian-kesaksian 8 terpidana yang lainnya. Tetapi kesaksian itu kemudian BAP-nya dicabut saat di Polda Jawa Barat, yang kemudian 3 orang ini tidak bisa dikejar. Inilah yang menjadi kejanggalan-kejanggalan kita. Kalau kepolisian memiliki bukti yang kuat, tidak hanya berdasarkan kesaksian, tentunya 3 orang ini sudah dikejar lebih dulu 8 tahun yang lalu gitu. Toh mereka juga sudah pernah rumahnya digeledah dan sebagainya. Artinya sebenarnya bukti-bukti itu sudah kuat tuh. Tapi ketika BAP 8 tersangka yang lainnya itu dicabut, ini kan merubah konstruksi dari peristiwa itu, sehingga seolah-olah kepolisian kehilangan jejak pembuktian untuk menetapkan 3 DPO itu. Makanya ketika sekarang ini kemudian viral, kasus ini diungkap lagi, 3 orang ini dikejar lagi. Makanya wajar bila
pengacara pembela Peggy itu melakukan pra peradilan karena memang banyak kejanggalan terkait dengan kasus pentersangkaan si Peggy Setiawan ini, seperti itu. Baik. Sekarang saya ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, ini judul saya berikan tanda tanya karena ini bukan justifikasi, tapi ini yang kemudian ada di publik bahwa baik terpidana, bahkan juga Peggy Setiawan DPO yang ditangkap, dianggap tanda kutip tumbal. Kalau klien Mbak Cindy sendiri, apakah sama tumbal untuk kasus ini karena dianggap tidak melakukan atau bagaimana? Kalau berbicara tumbal, kalau kita lihat dari proses awal BAP sampai dengan proses pengadilan dan sampai putusan, ya bisa dibilang seperti itu, Mbak. Karena apa? Karena posisinya itu dari BAP tidak ada nama Rivaldi, terus tiba-tiba ditunjuk menjadi Andika, sedangkan dilihat dari akte kelahiran juga sudah jelas-jelas namanya Rivaldi, diubah menjadi nama Andika, terus juga banyak sekali kejanggalannya, Mbak, dari proses penangkapan dia juga yang tadinya hanya kasus penganiayaan dititipkan di Polsek Utara Barat terus dipindahkan lagi ke kota gitu kan, Polres Kota tanpa ada administrasi juga. Di situ juga sudah mulai ada kejanggalan. Cuman balik lagi ya, Mbak, semuanya itu kan selalu berpendapat itu sudah ingkrah kan gitu kan di dalam pengadilan. Sedangkan kami kuasa hukumnya Rivaldi sendiri pada saat melewati ini semua tuh sudah melalui proses upaya bahwa klien kami ini bukanlah tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Begitu, Mbak. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Arianto Sutadi. Pak, ini sebenarnya alih-alih membuka tabir misteri kematian Vina, ini masih banyak sekali hal-hal yang sekarang jadi disorot. Mulai dari 8 tahun lalu yang sudah ditangkap dan diadili, dianggap tidak melakukan. Ketika DPO ditangkap pun sekarang sama mindset dari masyarakat bahwa benar tidak Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang disebut-sebut otak pembunuhan. Bagaimana? Ini kan merupakan catatan juga untuk kepolisian kita, Pak Arianto. Ya, saya sendiri juga heran ya, Pak. Sekarang kok jadi heboh sekali ya kasus ini gitu ya. Kalau dari pengamatan saya setelah mengikuti perkembangan belakangan ini ya, ini kasusnya ini sebenarnya simple ini ya. Dulu ya, pertama kali terjadi meninggalnya Mbak Vina dengan Eki. Kemudian oleh Polsek dilaporkan kepada keluarganya bahwa ini kecelakaan tunggal. Nah, kemudian keluarga menerima tapi kemudian ketika melihat lukanya tidak cocok dengan keterangan kecelakaan tunggal, maka dia komplain dan memberikan laporan kepada Polres. Kemudian Polres melakukan penyidikan. Kapolres waktu itu mengumumkan 11 orang tersangka. 8 orang sudah ditangkap dan 3 masih DPO. DPO itu adalah menurut keterangan daripada 5 orang itu yang menyaksikan bahwa sebetulnya pelaku utamanya adalah 3 orang itu. Itu dasar utama menentukan 3 tersangka yang jadi DPO. Kemudian berkas itu ya diselesaikan dan kemudian dilimpahkan ke Polda gitu. Dan kemudian berhasil dikirim ke jaksa dengan 8 tersangka dan oleh jaksa diteliti dan ternyata memenuhi syarat untuk disidangkan. Kemudian disidangkan di pengadilan. Indonesia ini negara hukum ya. Untuk membuktikan mana yang salah, mana yang benar dalam suatu kasus itu semua diuji di dalam peradilan. Tidak hanya oleh polisi sendiri. Nah, ini sudah melalui proses pengadilan berkepanjangan ya. Dan sudah diputus. Dan sudah ingkrah. Itu menurut hukum itu sudah pasti nggak bisa diganggu-gugat lagi. Gitu loh. Nah, kemudian mengenai masalah DPO ya. Berhubung DPO dulu itu oleh Kapolres ditentukan berdasarkan pengakuan daripada 5 orang saksi itu. Kemudian ditetapkanlah 3 orang itu DPO. Kemudian 5 orang itu mencabut. Otomatis kan daya untuk menjadikan DPO itu kan nggak ada lagi. Makanya yang nggak diteruskan gitu loh. Bukannya kok nggak diteruskan. Karena buktinya awalnya hanya kesaksian yang 5 orang itu kemudian dicabut. Ya tidak diteruskan. Dan menurut saya polisi itu waktu itu sudah bagus. Karena apa? Sudah tuntas melaksanakan penyidikan itu ya, dengan 8 tersangka itu dan sudah divonis dan sampai ingkrah. Itu menurut saya sudah perfect, sudah selesai. Hanya belakangan ini kemudian muncul berita-berita film yang begitu, kemudian kesaksian ini orang yang nggak merasa bersalah dan sebagainya.
Akibatnya publik menjadi terkooptasi, wah ini polisi kerjanya nggak beres, padahal sudah beres itu. Ya. Nah sekarang begitu ribut-ribut ya, Kapolda Jabar ambil action cepat dan kemudian bikin BPO lagi. Dan saya harapkan memang mereka harus segera ditangkap itu. Dan sekarang berhasil ditangkap ya 3 orang ini. Ya. Maka kelanjutannya adalah polisi meneliti kembali itu 3 orang ini apakah benar dia itu pelaku apa tidak. Makanya sekarang polisi itu di dalam penyidikan ini, penyidikannya bukan meneruskan penyidikan yang dulu, tidak. Penyidikan kepada 3 orang yang dianggap DPO ini, yaitu mengumpulkan bukti-bukti keterangan yang akan menunjukkan pada 3 orang ini apakah dia memenuhi syarat untuk menjadikan tersangka dan kemudian bisa dikirim ke jaksa, atau dia nggak memenuhi syarat sehingga nanti akan dihentikan. Oke. Jadi begitu sekarang ini prosesnya, bukannya polisi 8 tahun nggak dikejar sekarang kok kemudian ketangkep, bukan gitu. Ini masalahnya sekarang polisi sudah menyidik dan endingnya nanti ya lihat aja nantilah. Itu pasti akan diperiksa intensif 3 orang ini dengan menggandeng-gandengkan dengan kesaksian yang dulu untuk menentukan 3 orang ini apakah betul-betul pembunuh, apa otak pembunuh apa bukan. Kalau bukan pasti nanti diumumkan bahwa ini di SP3. Tapi kalau ya akan dikirim ke jaksa dan akan disidangkan. Begitu. Iya, ditahan dulu Pak Arianto. Sederhananya mungkin begini ya pertanyaan kepada Mas Aristo bahwa untuk penetapan tersangka atau pengusutan kasus untuk 3 DPO, sebenarnya kita harus mulai dari awal karena ada kecurigaan bahwa 8 terpidana itu dianggap tanda kutip bukan melakukannya, atau sudah, itu kan kemarin sudah inkrah, sudah beres, sudah sempurna, kita mulai tetap dari siapa 3 orang yang dianggap sebagai otak. Jadi nggak ada yang salah dilakukan kepolisian. Seperti apa Pak? Gini Mbak Caca ya, jadi pertama susah kita untuk tidak berprasangka ada kesalahan manajemen penyidikan di sini. Itu dulu yang pertama ya. Nah, ke pertanyaannya Mbak Caca tadi, ini kalau DPO-nya tertangkap bagaimana nih jalan kasusnya ya? Apakah mulai dari awal, apakah melanjutkan? Jadi gini, ini kan satu rangkaian tindakan ya. Kan pelakunya ada 11. Nah, ini 3 ini masih DPO, 1 tertangkap tadi, Peggy. Nah, saya mau menyambungkan kejanggalan pertama, kalau Peggy ini dikatakan adalah pelaku atau otak, kenapa memerlukan berapa tahun? Beberapa tahun baru untuk menangkap dia, kalau memang dia aktor intelektualnya. Kan dulu kan sudah pernah digeledah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kok menetapkan tersangka, tadi Pak Arianto mengatakan hanya berdasarkan kesaksian. Nah itu kan janggal, bagaimana hanya menetapkan orang tersangka berdasarkan hanya kesaksian. Jadi ketika kesaksiannya dicabut, dia tidak jadi tersangka. Itu misteri kita ya. Itu kedua. Nah, yang ketiga, ketika nanti 3 DPO ini tertangkap, bisa saja kita lihat keterangannya apakah konsisten dengan keterangan yang sisanya yang 8 ini. Konsistensinya kan yang 8 ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Betul, sudah ada fakta-fakta ceritanya di putusan Mahkamah Agung, saya baca di kasasinya. Tapi kita lihat keterangan 3 orang ini bagaimana. Ya, kalau keterangan 3 orang ini tidak konsisten dengan keterangan yang 8, maka bisa jadi yang 8 ini ya bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Kenapa? Karena ada suatu keadaan baru nih. Orang yang baru ditangkap DPO ini, yang katanya pelaku utama, yang katanya otak, ternyata dia mempunyai keterangan yang berbeda. Ya, nah, keterangan yang berbeda ini justru bisa menjadi senjata untuk yang 8 ini. Karena kan sebenarnya kejadiannya 1, Mbak. Kejadiannya 1, ada 11 orang melakukan pembunuhan. Iya kan? Melakukan pembunuhan dan juga melakukan perkosaan. Jadi kejadiannya 1, pasti rangkaian ceritanya tuh harus 1, tidak boleh berbeda. Kalau ada cerita yang berbeda kan pertanyaannya mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini menarik sekali. 3 amunisi saya nanti akan saya tanyakan kepada narasumber saya. Bahkan nanti saya akan mulai yang pertama dari Mbak Cindy. Bahwa ada upaya peninjauan kembali yang bisa Anda lakukan oleh klien Anda ketika bisa jadi keterangan dari Peggy tadi bertentangan dengan apa yang sudah diyakini dalam persidangan sebelumnya klien Anda diputus menjadi bersalah. Sesaat lagi.